Jabal itu melakukan masbuk seperti yang kita kerjakan sekarang. Padahal belum ada tuntunan dari Rasulullah. Quran belum ada, Rasulullah belum ajarkan. Jadi Bilal kalau misalkan imam rakaat ketiga, maka dia ikut posisi imam itu. Imam salam, maka dia berdiri menambah rakaat yang kurang. Sahabat datang pada Rasulullah, ya Rasulullah, Bilal bin Rabah ngerjakannya beda dengan kami, tidak sama dengan kami. Maka Rasulullah mengatakan, ikutilah Bilal. Ya, ikutilah Bilal. Ikutilah Muaz bin Jabal. Ya, ikuti Muaz bin Jabal. Masya Allah, Pak. Padahal Muaz waktu itu ijtihad. Ya, ijtihad dari dalam dirinya. Rasul belum ajarkan, di Quran kan tidak ada cerita masbuk lewat. Dalil tentang masbuk kan tidak ada. Adanya wudhu, yang ada tayamum, ya kan? Masbuk tidak ada dalam Quran gitu. Jadi lewat hadis dan pemahaman ulama terhadap hadis itu. Nah, jadi kata Rasulullah, ikuti Muaz bin Jabal. Ya. Dia menggunakan ro'i, jihad, ijtihad. Karena ketika Rasulullah mengutus Muaz bin Jabal untuk menyampaikan risalah agama, Rasulullah bertanya, wahai Muaz, kata Rasulullah, bagaimana anda memutuskan hukum suatu perkara? Apa jawab Muaz? Aqdi bi kitabillah. Aku akan putuskan dengan menggunakan Al-Quran, kitab Allah. Kalau fa'ilam tajid fi kitabillah, kalau engkau tidak ketemukan dalam Quran, wa bi sunnati Rasulillah, aku akan putuskan, kata Muaz, lewat hadis Rasulullah. Fa'ilam tajid fi hadis Rasulillah, apa jawabnya? Kalau tidak ada dalam hadis Nabi, ajtahidu birra'yi wala alu, maka aku akan berijtihad dengan akalku dan aku tidak akan berpaling dari Quran dan Sunnah. Langsung Rasulullah dekap, tanda Rasulullah deal, Pak. Deal. Artinya Rasulullah merestui apabila kita memutuskan suatu perkara dengan menggunakan akal yang membawa maslahat selama tidak menyimpang dari Al-Quran dan hadis. Nah, jadi apa dilakukan oleh Muaz bin Jabal tadi tentang masbuk, maka Rasulullah menyuruh ikuti dan seperti yang kita ikuti pada masa sekarang. Nah, Rasulullah tidak sampaikan, Muaz kau ngade-ngade itu tidak aman. Ya, artinya luar biasa Rasulullah melihat sesuatu amalan yang dilihat oleh sahabat tadi. Kemudian yang ketiga, satu hari Khalid bin Walid melakukan syukuran, Mbak. Apa menu yang dihidangkan? Menu yang dihidangkan adalah ad-dhab. Ad-dhab itu adalah sejenis biawak. Nah, tidak tahu lah malam itu Pak Haji Samsudi ada hidangan itu. Iya, Pak. Iya, adalah biawak, Pak. Begitu dihidangkan makanan ini di hadapan Rasul, Rasul tidak mau makannya. Ya, Rasulullah tidak makannya. Kata Rasulullah apa? Makanan ini tidak ada di tempat kami. Aku tidak bisa makannya, kata Rasulullah. Sahabat berantem, Pak, makannya. Ya, tapi berantem. Semangat lagi. Bukan berantem berkelahi, bukan. Beratah gitu ya. Nah, lahaplah udah makannya, nyantapnya. Rasulullah tidak melarang, beliau juga tidak memerintahkan. Maka apa yang dilakukan oleh sahabat tadi, yang Rasulullah tidak makan, Rasulullah tidak larang, dia juga tidak perintahkan. Ini yang oleh ulama hadis dinamakan hadis taqririyah namanya. Hadis taqririyah, sesuatu yang didiamkan Rasulullah tetapi Rasulullah menyetujuinya, ya, menyetujuinya. Maka di dalam ilmu hadis gitu, Pak, hadis itu terbagi kepada 4 gitu ya. Ada namanya hadis qauliyah, dari sisi penyampaian ini. Qauliyah itu sesuatu yang diucapkan Rasulullah, yang langsung keluar dari lisannya Rasulullah. Itu namanya hadis qauliyah. Contoh lah ya,
innamal a'malu binniyat misalkan, wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ya, sesungguhnya amalan tergantung pada niat dan seseorang akan mendapatkan sesuatu sesuai dengan niatnya. Nah, ini kan kalamnya Rasulullah, namanya hadis qauliyah. Ada yang kedua namanya hadis fi'liyah, yaitu tingkah laku Rasulullah, perbuatan Nabi. Berarti redaksi hadis itu adalah dari sahabat. Ketika sahabat melihat satu perbuatan yang dilakukan Rasulullah. Kita ambil contoh lah. Hadis tentang berdoa waktu sholat istisqa, Pak. Sholat istisqa ya sholat apa? Minta jodoh. Bukan ya. Minta jodoh. Minta hujan. Lalu minta jodoh minta hujan. Sahabat menyaksikan Rasulullah waktu sholat istisqa itu. Apa bahasanya? Rasulullah mengangkat tangan tinggi-tinggi sehingga kelihatan putih-putih di ketiaknya. Berarti ada sahabat yang konsentrasi dengan ketiaknya Rasulullah. Maka redaksi hadisnya sehingga nampak putih-putih di ketiaknya. Saking tingginya. Coba mengangkat tangan tinggi-tinggi. Gitu Pak. Tapi redaksi yang kedua, Rasulullah mengangkat tangan sehingga sejajar dengan bahunya. Bahunya sejajar. Sampai juga kan Pak. Jadi ada yang tidak sagal dengan bahasa ketiak tadi Pak. Maka konsentrasinya ada pada bahu. Kesimpulannya, ketika Rasulullah sholat istisqa, dia berdoa tinggi. Rasulullah mengangkat tangan Pak. Ya, tinggi Rasulullah mengangkat tangan. Nah, itu redaksinya ketika sahabat melihat sesuatu yang dilakukan oleh Rasulullah. Kemudian yang ketiga, yang keempat, ada namanya sunnah hamniyah. Hamniyah, sesuatu yang baru dicita-citakan Rasulullah, diinginkan Rasulullah, namun belum sempat beliau laksanakan. Yaitu contohnya puasa sunnah Tasu'ah. Tasu'ah itu tanggal 9 Muharram. Mun 10-nya namanya Asyura. Ya kan? Mun tanggal 9-nya namanya Tasu'ah, Tis'un. Tis'un itu artinya 9 Muharram. Itu belum sempat dilakukan Rasulullah. Nah, tapi sekarang banyak nggak orang melaksanakannya Pak? Banyak kan? Nah, banyak Pak. Orang laksanakan itu padahal belum sempat. Maka dia mengatakan yang dicita-citakan Rasulullah, ada yang mengatakan sudah termasuk sunnah, ada juga yang mengatakan belum termasuk sunnah. Dan Pak Jari pilih mana ya? Ada orang bertanya dari majelis taklim gini Pak, Pak Jari pilih mana? Saya pilih hamniyah itu sudah termasuk hal yang dibolehkan. Ya, hal yang dibolehkan. Jadi silahkan melaksanakan puasa sunnah pada tanggal 9 Muharram, lanjut besoknya 10 Muharram. Nah, jemaah sekalian yang dirahmati Allah, jadi ini terkait dengan peringatan Maulid nih Pak, yang marak di negeri kita ini. Ya, saya pikir tidak hanya di negeri kita Pak ya. Kawan saya yang di Mekah, saya tanya, di Mekah Maulid kenaan? Di Mekah Maulid Pak. Cuman secara pemerintah tidak ada. Masyarakatnya di sana banyak yang melaksanakan sholawatan ya, untuk di bulan Rabiul Awal ini mereka banyak bersolawat gitu ya, bersolawat. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, saya pikir tentang masalah ekspresi cinta kita kepada Rasulullah itu silahkan bentuknya apa saja. Yang jelas tadi tidak boleh bertentangan dengan akidah. Yang kedua, tidak bertentangan dengan ibadah. Yang ketiga, ada nilai kebaikan di dalamnya Pak. Ada nilai kebaikannya. Nah, jamaah sekalian, sungguh Rasulullah itu adalah seorang, kalau dalam surah Al-Kahfi ayat 110 Pak, ayat terakhir sekali itu, Qul innama ana basyarum mithlukum
yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Qul, katakan ya Muhammad, katakan, Allah menyuruh Rasulullah berkata, innama ana basyarum mithlukum, aku adalah manusia yang sama seperti kalian. Jadi secara fisik Nabi Muhammad itu sama seperti kita, wujudnya lah manusia, ada kaki, ada tangan, persis lah ya. Bisa untuk dicontoh, karena secara fisik Nabi sama dengan kita. Secara fisik beliau juga berjalan, beliau juga makan, beliau juga minum ya. Beliau juga ke pasar. Itu Rasulullah. Jadi kita makan, Rasul pun makan, Pak. Walaupun beda jenis makanan yang dimakan. Nah, kita untuk makan kelapon, Nabi sah ke makan kelapon. Berarti bisa tak kita makan kelapon dapat sunnah? Pertanyaannya memang. Nah, kan? Jadi ternyata letak sunnah itu ada yang mengatakan bukan saja pada jenis makanan yang dimakan. Mantang-mantang Nabi nasuh makan kelapon, disebutkan makan kelapon tidak termasuk sunnah. Bid'ah nih, Pak. Apa makanan Rasulullah? Kurma ajwa. Iya. Sedang juga Bapak Haji Samsudi ngidangkan kurma ajwa malam tuh. Iya kan? Kurma ajwa kan? Kurma ajwa. Betul. Makan kurma termasuk sunnah Rasulullah. Kita tidak boleh katakan itu tidak, Pak. Karena Rasulullah itu memang senang memakan kurma ajwa ya, kurma ajwa. Nah, jadi apakah hanya jenis makanannya? Tidak. Kita bisa mendapatkan pahala sunnah dengan makan ini. Mencontoh bagaimana Rasulullah makan kan gitu. Rasulullah makan pertama duduk, Pak. Jadi tidak berdiri. Makan, minum, duduk. Kemudian beliau makan selalu menggunakan tangan kanan. Ya, tangan kanan. Kalau beliau makan tak lupa baca bismillah. Kalau kelupaan maka bacalah bismillahi awwaluhu wa akhiruhu. Bismillahi awwaluhu wa akhiruhu. Jadi bukan keatidah lah, bukan. Ada orang lupa. Bismillahnya belum. Bacalah bismillah, keatidah beda. Jadi ada tuntunan bismillahi awwaluhu wa akhiruhu. Bismillah di awal dan di akhirnya. Nah, kemudian beliau kalau makan, ini Pak sunnahnya. Makan, Rasulullah kalau makan ketika beliau lapar dan berhenti sebelum kenyang. Nah, ya pahala sunnah dapat insyaallah. Tapi kadang beda kita mau ditaruh Pak. Bagi pantun burung gagak, burung merpati kan pantun. Belum ragak belum berhenti. Gimana ya? Jadi ini Pak ya, banyak sekali yang bisa kita contoh. Katanya Rasulullah kalau berjalan itu cepat gitu ya, karena beliau sangat menghargai waktu ya. Kemudian kalau berjalan merunduk, sangat menjaga pandangan. Nah, itu. Tubuh Rasulullah tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah. Ini dari segi masyar ini tadi. Kemudian rambut Rasul itu kadang panjang sampai sebahu, tapi kadang habis dipangkas, Pak. Jadi gundul ya Pak ya, botak gitu ya, kalau bahasa kita Pak. Tapi buat anak-anak di pondok nggak boleh Pak, berambut sampai sebahu. Biarpun alasannya sunnah Nabi Pak, sunnah Nabi. Nah, ini zaman sekarang dari segi fisik Rasulullah bisa dicontoh. Kemudian apa perilaku Rasulullah yang lain? Rasulullah berdagang. Maka berdagang itu termasuk bahagian sunnah. Tapi letak sunnahnya, kalau Nabi dulu kan dagangnya kain, Pak. Ya kan? Jenis-jenis kain gitu. Nah, gimana dengan orang yang musim cempedak jual cempedak, musim mangga tuh jual mangga, musim durian jual durian? Apa daan bisa dapat pahala sunnah gitu, Pak? Karena Nabi tidak suah jual cempedak.